Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril kau wong kafir lah. Terus gue gak tau mau sejarah. Nabi Musa itu umat Fir'aun. Lahirnya kanjeng Nabi ini gue sing manitia nih. Abu Lahab. Ini semua nuduhnya biasa wae. Pokoknya urip wis biasa wae. Mesti biasa wae. Penting soleh, di hati soleh, rezeki minallah. Pokoknya taluk gue pangeran. Rasa sok suci, rasa sok bener dewi biasa wae. Dunia kabeh kersane napa pangeran. Aku lutik sedawu sapa Allah lahum maring ahlul jannah salamun alaikum rupane dawu salamun alaikum. Di cerita-cerita sing gampang-gampang wis. Nah sampean kepengin paham ilmu swarga ora rasane napa. Kok angel menerangno. Pokoke ning swarga iku kepenak napa? Kepenak. Tadi sampean nak terang lagi swarga niku wis pokoke swarga. Serasa bayang mlebu swarga. Dimulai saat ini. Ya nak ya khisimun ya dan karena ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum mahum khisimun. Jadi manusia itu takdir itu senang tukaran karena tadi ya sengketa yang mari tukaran pendapat baik yang masih nyari yang terbaik sama-sama kebenaran nyari yang paling benar karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik itu berdebat dengan yang luwih nopo apik sehingga bayangannya pangeran itu sebenarnya kiamat kapan saja terjadi wong lagi sibuk poro padu lagi sibuk gegeran wis mesti karena tadi manusia niku mun watak dasare niku konflik tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi perdamaian itu pas rapat dia tukaran padahal organisasi ini perdamaian ya tapi pas rapat lalu solusinya apa solusinya begini sih debat gini padahal organisasi perdamaian tapi ya tetap tukaran asal cek manusia itu tukaran uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang yang tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak nggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kamu kan rugi damai. Tak bom kena kok damai barang gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa itu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi adu Allah. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus buatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Sekamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak zalim. Watak zalim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fakih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju nek cara fakih kayak di bojo ayu jelek nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi dadi kono iso ngancam gak buka dhuwit ra tak kei ajane rodok jorok fakih itu cara fakih memang gitu perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucu deh fakih yang merokokasi sing lanang.
Dan wong lanang ra wajib nafakoi nek ora dikeki iku wis ora sadang iku apa sok. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbak Mun itu fikih kata beliau itu, aku fikih ini ra cocok, aku apa omah tapi dagangan perkaranya itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kere-kere itu menjadi ya serantuk jatah kelon karena ra iso nafakoi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kere kok pola, no? Kere kok pola. Karena nak kere kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijek untuk jatah. Tapi nek wis kere lek ya wis nelongso perkarane memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafkah. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafanya hakim, Pak Hakim suami saya kere itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu ya khisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antara orang soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh iku tuh khas ya seni ini. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku rebutan masjid geger, bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, torekoe paling bener iku ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah kowe geger. Wis sak PT ora sing dalan ya geger. Kalau sering baptis balapan kadang di sana, sampai PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu, ya mesti terjadi pangeran yang ngendikan kiamat itu tak khulurum wahum ya khisimun. Jadi penoramen yasinan tora paham tak tulung bangunan arabam bangetan. Wahum fi ghaflatin minha bita khosumin wa tabayu'in wa aklin masyukin. Mesti manusia itu di mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali, Dawi Sayyidina Ali, anak awaluman jatsu bena yadayir rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya dene aku lah di rencana ngono. Aku lah di rencana ngono. Jebule bareng lapor kok lapor ya nyoro. Sayyidina Ali beda wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusia itu pokoknya ngono. Pertama manusia Nabi Adam. Itu ya wis geger mbek malaikat. Dari pangeran Adam khalifah, dari malaikat. Khalifah kok manusia mesti senang geger. Tapi malaikat protes itu geger dhewe. Pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi mengan pangeran tak terima. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu seribet. Pertama ribet be malaikat. Bareng Qabil be Habil ya ribet be dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Nah, terus kunane kunong wedok nggak ada ribet. Kalau wedok tambah ribet. Soalnya dulunya itu seribet tes dinikmati kan, no? Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Itu ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ada kontroversi iso turu. Tapi nak us pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya kan supirnya takoi mau bibi, tapi pidato ini dibingung darah. Nah dijawab bingung kecewa deh. Dia jawab wah bingung sedanten, seneng terus iso turu dan. Karena memang konflik itu manusia itu seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun. Makanya ada guyonan ini betul kisah nyatanya, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang-orang melarat dari muadzin itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan, satu sholat berapa? 70 dibagi
30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2.200.000 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan sebelumnya yang ke Indonesia capek, madiman ke sholat terus. Mesti lah madiman ke sholat terus, gak ada gajinya. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu orang berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang harus pacasan elek, imam dewe, koma dewe, macam-macam lah. Nah. Tapi dia ini gak ngerti nak Indonesia itu pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gaji ini tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Soalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar imam itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus digaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masa uang kok imam itu orang untuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa debatkan, apalagi barang bener baik batin, karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti bener-bener gak ada konflik itu di akhir. Mengenai akhir imammu gak bangga. Surga imami masanya hebat, nanti boleh mergo digaji. Mati-man ke sholat terus ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas dibangun apa? Gaji. Mana kalau nu bingung saya, hafid mulai digaji, ustad digaji, kalau bingung kerja takoi, kok berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid, dapat insentif, terus ustad, gua kerja takoi, jadi kan termasuk setuju apa enggak? Mulai setuju, kok didik uang ketunya. Munira setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku mending ngene, wong alim ora iso mikir dunya, mending udah jauh. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Terus jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ya HP, ustadz fakir ya kayak tenan. Nah, kau kan orang keramat, gak mati masalah, cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Kalau orang keramat untuk gaji tetap gagal musuh. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Sekarang keramat, bujanya cerewet. Cek kumpul mertua. Enggak, kalau sampean misalnya jadi, enggak ini cerita wakisimun. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo, ngaco. Setuju lah. Loh, kok setuju hafid? Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju lah? Enggak. Terus gue setuju. Hafid rada duit. Oh ini ya, jadi sebenarnya aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana mirip kemari.
Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulullah, ini muhajaru Rasulullah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah, enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik toh. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting enggak? Penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimpinihim itu orang-orang keren, enggak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya asalkan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya, bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina? Ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus kejawabmu bi. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue yang misalnya, dia hukumnya jalan be konco traktir ya ape. Dia hukumnya traktir konco nganggu jatah belanja di buju. Elek. Akhirnya cari lanang-lanang, jono dewi kesono jatah buju, jatah konco. Karena dia mau cukup naura. Ya sudah, semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampaian kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba musai dengan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah, nggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu tidak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya, ada yang berukus, kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tongko. Nah niat sholat rasa adzan nak isteko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mau demen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tambah adzan pun yo. Tambah adzan rame-rame maksudnya wis salat kene nanti. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid tuh wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi rangkusan sistem zaman itu, tapi banter aja. Tapi sengamen lah, intinya sengamen. Ketika Abu Bakar ditanya, Rasulullah ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar, jadi saya merasakan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, betul-betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Gue jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya ijma' di sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kalau nanti jawabannya sederhana ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, gue nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi itu kok innakum latatuna as-summa. Kamu tidak berdoa sama zat sing budak. Maka kamu gak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran harus kerungu gegere ngono lho misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai,
Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal jodohnya masalahnya. Kemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jalan tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tawasan sistem apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik dan duta saja banter-banter, kenapa ya? Kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter. Jadi manusia itu memang potensinya itu ya dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat dia nih. Masyur gitu. Siapa yang nggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong neng geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah, terus piye jari Nabi Ibrahim? Ya, aku juk tolong tak tolong ya. Ndak, saya tidak minta tolong sama kamu. Mungkin aku bodoh makhluk. Kena wani ngomong dengan Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya aku rambe aku sing nulung. Kowe kondo aku tak kadakno pangeran. Jadi malaikat Jibril. Jadi Nabi Ibrahim, lu nak soal pangeran rasa kondo kowe wis pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan aja jenenge. Nah ngono nang partai politik ora men geger. Mana nang partai politik geger biasa, wong Jibril geger mek Nabi biasa wae. Lan iki sampeyan takoki mungkar nangger kutuani ben seru napa. Takoki marah buka kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marah buka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Ayo balik. Itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran Gusti. Malaikat jinan kandhani dia guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pangeran nyalano malaikat yo sing jenis ngono iku coba takoki. Lucu dong guru tauhid takoki. Sesuai kaji Nabi bisa takoi, waman Nabi juga. Kaji Nabi Muhammad terus takoi waman. Iya tapi pun Nabi malah takoi waman Nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, anggur wong ngono kanjeng Nabi kena pisan. Terus kanjeng Nabi kena pertanyaan waman Nabi juga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat tuh di kitab Nurul Dolam karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya gerwong disentai jajar dekne hubungane piye mbek mungkar nakir wani gak nyentak mungkar nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar ku ning dunya kenangane gerwong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah lah, mukasafah tahu alam gaib. Di dunia awali biasa, nak kira tahu banget. Di dunia awali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah nih, sekarang Umar mati, kampung terus ditunggu nih, minta kasaf kan, tahunan. Umar tangi turus, tangi ke kuburannya sawante. Mungkin akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Sayyidina Ali ini tidak no. Wajahnya itu kalkidril kali kaya ompreng sing apa nyala. Wes seru. Wajah Sayyidina Ali kalah iki kaya asale iki.
Ternyata Pak Umar muka takir baca ngono Umar nguwatek. Kamu tahu kamu nggak bisa apa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Karena akhir mulai mikir, waduh, piye. Orang nyentak wes ini bisa kamu pakai nanti. Biarlah aku biasa gue jalanan ngalor itu. Boleh cari muka lagi, ayo jajal motor. Ya repot. Siapa ya? Kan gue motor, akan motor. Kan mau gue motor. Karena akhir nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur teman-teman, wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah ada ndak sekarang itu. Terus dikenali dene terus oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ini akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten, maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum ya kesimun. Itu enggak bisa enggak sudah lah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolane ado-ado rapati tahap geremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian, kira-kira di internalnya banyak konflik tak? Banyak, padahal jenis organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau bom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk damai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara nggak perang dia dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang itu mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu ini. Betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang. Makanya idza aradta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau nggak punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang, harus paling nggak punya alat. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhismun sampai pas kiamat itu cek wahum yakhismun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah baru kayak kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantaraan malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyaklah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat di Indonesia bagi negara sebelah situ. Wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niate pokrol juga jadi ke Indonesia. Mandek man ke sholat terus, lalu gaji ini. Jadi akhirnya kan. Ya malu tuh, ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi geremengnya jalan terus. Loh ya saya sebagai dia itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai dia kan bingung, mau disetuju didik uang material. Muni rasa setuju, ngosok ustaz tapi untuk bersegi kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Mustafa sing khusus yang setuju, terus bosan dia nabi melarat. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalih anak takdir mas.
Suara kena dipikir itu ya suka kena dipikir. Ya karena tadi saya sudah seperti itu. Mohon terus nangis. Wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawu sapa wa ta'ala. Imtazil yawma. Jadi oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Terus wawune niku dilebokno lafadz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawu sapa wa ta'ala dawu imtazil yawma. Imtazumi sao sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat imtazul yauma ayyuhal mujrimun ai infaritu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamannya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalah. Ya ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayan tinggu haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya tapi kau nak misalnya ranggung pesawat sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti. Dia juga bisa dihindari. Wamtazulan misao siro kabeh al-yawma indal mikidino ayyuhal mujrimuna ya ilang-ilang mujrimin. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis ya. Allah menakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sama Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir, panitiane raku Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir, kue Abu Lahab berjasa sandi. Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir, lanang ganteng. Candal medene, mestine ku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, jenis Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa sekarang sange wangi aku nduk ke wangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran, yang ribet karena kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalkan Abu Lahab protes, kalau nanti ngurmat kekasih jenengan, iya dunia aku semua. Selesai kan? Dunia aku dipangan kekasihku selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti. Kanggo dunyane sapa? Dunyane jenengan yo opo masalah yo opo? Pangeran santai wae Gusti. Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril tau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah lahirnya kanjeng Nabi ini gue sing manitiani Abu Lahab. Ini semua nuduhnya biasa wae, urip biasa wae. Masih biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki minallah. Wae ta'aluk gue pangeran, ra usah sok suci, ra usah sok bener dhewe biasa wae. Dunia kabeh kersane napa pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya salaba malah akhirnya suhul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suhul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah, ditekir husnul khotimah. Makanya dungo ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu nak aku dongo itu mikir awakmu dewi. Mulane dongo mek ngaji itu derajatnya dhuwur, ngaji, mereka ngaji muji pangeran, nak dongo mikir awake
dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang saran berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya itu. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, jadi kan mulangi payu Gus, aku ora payu, sedunga-dunga. Ya tapi aku ngerti, pengiran bakal nyembadani barno kok Gus. Pengiran ya paling sedikit sidik, kalau cukup. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya, kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dungo itu jalurnya muswidik. Paling garis paling terakhir. Misalnya gini. Nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk donga sithik kan. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin monggo syarat tok. Bariku Allahumma inna nas'aluka nganti telung wae. Tolong halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga jaluk mapan, tolak buala. Oh, kuat ya. Mana cari pangeran? Muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Nah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus ya. Biar akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang simtutur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah aku kan enggak mau baca sholawat itu mau saya termasuk orang yang enggak saya lah ya. Tapi ya tetap baik dibanganggu primbon di satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dungo nyifati Nabi yang banyak. Kan banyak sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Wa sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalame alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, musiki malah kadang orang sholli ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni Sayyidina jadi soal. Misalnya terus dari kudungannya saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. La nuksi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Itu sudah berapa itu nyifatin? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak
Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah iki hajati wa gremen seramu tuanan dan bakat wali nanti kula iku sisih to kula wis sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mau Gusti tapi aku amin tapi amin barno mau Gusti wong ora jelas ngono berarti. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdai wa fi ni'amahu wa yakafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kaiman bayu di jalan wajika azimi sultani. La nuksi sanaan alaika anta kama ta'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'adik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak lakal. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, gue kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenang. Itu jadi makhluk aneh, jadi hubungan mbak pangeran itu aneh. Ya, tapi jangan rapakan wali, semuanya ikut ini, semuanya ikut. Ya ada ngono, kok mari wali kakean malah gak elit. Tapi saya mohon, itu di sholawat-sholawat itu usahakan jumlah, paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa, baik ya mau sholawat yang 100, juga ada salah. Biar wiling-wilingan apa. Kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitu lah, paling tidak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu nggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah mengira jam besroh tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. Nah coba nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 1. Berarti yang lupa nanti ditakoki pangeran. Gue nyebut kekasih gue biro pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang. Ya dan saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kira bakal mlebu swarga baru kaya syafaatnya Nabi akhir mlebu swarga. Kira kelar korban Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikab ini terus ada an ahli wa ada amman lam yutokhi min mati jenis alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, kayak kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim
ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madzhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulullah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulullah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sejadan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Udah asari sujud harus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semua ya, itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe menjadi provokator, nah apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya kisimun. Nah, kalau ada kepentingan, pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asari sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kalau jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Rasulullah tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam badoknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu dia monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Enggak apa-apa loh, daripada kalau gue jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok panjang jarang sujud tenan loh. Gue serau usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat ruang samu. Nanti hisab itu tak, nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya usah dunia itu hanya sekitar. Karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh mau rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak. Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Sudah yang kafir itu gelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah
yang tasbiyatu wujuh atas suatu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delala yang tabyadu wujuh itu ke kanan, yang taswatu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang karena gak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Quran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa gak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Karena hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin. Kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail enggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri. Mesti kan dengan Omna sing wudune mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau bakso sirah itu kabeh benora kelap, mana pepes terus dulat-dulat dong. Itu sebenarnya itu kelap. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik si mahum fi wujuhim bedasari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Karena kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Dan nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngel-ngelo Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani nek iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelap-kelip. Dicari disafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diubasine neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswadu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babe nahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang. Pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malak partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya? Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan tinggal sore 1%, 2% kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Loh, kode semangat mah. Padahal itu bagian dari kamu.
kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Waduh semangat kau ada ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan Omad almin fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran. Sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'alli nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Saya Nabi sudah gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa? Waj'alni nuron, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu masuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya. Ini kalau malaikat, saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Ada tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawad doa wudhu an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu. Tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat Quran. Tawaddu wudhu an khafifan duna wudhu'ihi di sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat, asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak umur reso ngaji, waduh kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ono poso sunat kok nyediakno buka, dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Pak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat tuh Allah abe buka kolak opo. Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah, kabeh gitaran terus wudu, pengiran tersinggung. Piye kok menyekel gitar wudu? Jadi gak boleh kebaikan disaingi itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudu sampai nyekel gitar. Untuk Quran tersinggung, wah semuanya buka semua kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya, Pak. Ada proporsi. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu di sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat. Sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung. Iya sunat kok nyanyi aku kan gitu. Ya, makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu ya. Nggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa?
Abdul bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdul bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha, disweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mau lakoni bedino? Awas nama lakoni bedino. Daerah akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Oh itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi far. Yes, ora usah anut ilmu ku bahaya jadi sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ayo nama tawajjah di rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis yang menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jadinya sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya, karena nggak boleh mengalahkan fardu, meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Lo nggak boleh, karena kalau fardu itu darurat memang suatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bun kalau terus nanya. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infar itu tegese misal sira kabeh ana mukminin asing biro kaum mukmin intaktilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bihi kan al mukminin. Rujuk ibu wale boten napa. Maksudnya rujuk itu wale ge sampe intaktilatihim mukminin bihi kan kufar utawa kufar teng mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kuming sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah tak butuh setan. Yen ta ora menghamba sira kabeh setan ing setan. Ketika pangeran ku ijek kanut setan cek menemen bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane ratu tu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan aku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah wong setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono karuan musuh kok di anut yo pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani budune lan yen to nyembah sira kabeh ne ingsun. Wa anastune kelakuan budu nyembah sira kabeh ne ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. Tomeng esa kano sira kabeh ne ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ne ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah, pokoknya malah taat. Taat yang nenggone dat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan dat yang kita kembali. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.